bicara mengenai hati, masalah hati. Terambil di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah muncul kehidupan, terpancar kehidupan. Ini tema ini yang akan bawa Tuhan kasih pada saat ini. Sekarang kita, apa sih kita mesti hati dijaga? Kenapa hati dijaga? Kenapa mesti jaga hati? Betapa pentingnya hati ini. Kenapa ya? Kita sering nyanyi hati ini baik, ya betul. Tapi itu kita jaga. Kenapa? Kita lihat sekarang. 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Mulai 21 sampai mulai 21 saya bacakan ya, karena kita itu 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi, memeteraikan tanah miliknya atas kita, yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi Roh Kudus ada dalam hati kita. Itu poinnya saya akan bawakan. Roh Kudus kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Yang kedua, karena Roh Kudus dalam hati kita, kita merupakan pribadi yang utuh. Dan sini adalah kita ini adalah bagian pribadi yang utuh. Jadi hati berbicara keutuhan batin kita. Kita lihat lagi ayatnya. Efesus 3 ayat 16 sama 17. Efesus 3 ayat 16 sama 17. Efesus 3 ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Jadi Roh Kudus tinggal di hati kita. Di batin itu adalah hati. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakal serta berdasarkan dalam kasih. Jadi iman juga akhirnya kan iman timbul dalam dari hati. Jadi iman itu di hati. Roh Kudus tinggal di hati. Iman percaya itu dari hati. Jadi betapa pentingnya hati ini. Juga hati adalah tempat kedudukan pusat dari intelektual kita. Kita berpikir dalam hati. Juga pusat daripada perasaan kita. Kita dendam, ada di hati. Kita trauma, ada di hati. Kita simpan amarah, ada di hati. Suka duka, memori-memori yang enak atau tidak enak, suka dan duka, adanya di hati. Jadi hati itu pusat dari, juga adalah pusat dari perasaan kita. Hati juga adalah pusat dari kehendak kita. Jadi apa sih? Jadi hati itu adalah inti daripada jiwa. Itulah hati. Di situ hati. Jadi orang bilang, di mana sih hati? Tapi kita ke dalam. Itu pentingnya hati. Nah, bahasa Ibrani-nya itu lev, artinya jantung. Jantung kan untuk hati itu untuk membersihkan apa? Membersihkan darah ya. Untuk darah ya. Sehingga darah yang bersih, buang yang kotor bersih. Jadi itu hati tadi itu seperti jantung nanti. Terus kalau bahasa Yunani-nya kardia. Jadi hati itu kardia. Nah, terus hati
Hati nurani apa sih? Hati nurani adalah hati yang telah diterangi oleh Tuhan. Itulah hati nurani. Di Perjanjian Lama hanya satu ayat yang menyatakan hati nurani. Di Perjanjian Baru banyak. Nah, hati nurani saya juga tadi bingung. Emang ada sunaideksi segala macam, betul. Bersama ada jadi dua pribadi, ada kita dan hati nurani itu ada kita ke sana. Jadi hati nurani itu ada penghakiman, hati nurani itu bisa menghakimi kita. Itu kesadaran moral, nggak boleh. Itu jangan, hati kita bilang aku bersalah. Itu hati nurani semua. Ada di hati nurani. Nah, hati nurani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tadi hati yang sudah diterangi oleh Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan yang mana? Apapun bisa jadi Tuhan. Tuhan kita sama Tuhan orang lain yang nggak seagama beda. Bahkan orang Kristen Tuhannya bisa lain. Kita yang esensinya Tuhan kita itu Bapa di surga, Tuhan Allah. Tapi bisa juga uang kita jadi Tuhan, barang-barang kita jadi Tuhan. Banyak bisa jadi Tuhan. Apa yang Tuhan kita apa? Kita akan belajar ke sana. Itu baru hati, baru pentingnya hati. Karena pusat kehidupan kita, kepribadian kita ada di hati. Perilaku kita, karakter kita, sikap kita semua dari hati. Dan orang kok gitu ya, hatinya gitu. Dan kalau sebentar mesti dijaga ya karena banyak hal ya. Nah, sekarang kita mau tanya tempatnya. Tadi saya utarakan, hati adalah kedalaman daripada jiwa. Nah, tempatnya, kita akan lihat tempat di mana sih tempatnya hati itu. Nah, sebelum ini sulit untuk menerangkan ini ya, hati nurani hati, tapi saya akan coba menerangkan. Ini relatif sekali, ini relatif ini ya. Ini hati. Manusia diciptakan kita Kejadian 1 dan 26-27 yang ada baru dibuat gambar rupa belum ada. Ingat kita udah cerita, saya nggak akan ulang lagi. Nah, Kejadian 2 ayat 7, waktu saat penciptaan manusia, kita akan baca ayatnya. Kejadian 2 ayat 7. Ini yang bahasa Indonesia ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah ya, dan menghembuskan nafas hidupnya. Nafas hidup ini ke dalam nafas Allah itu ruah, rohnya Allah. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup, living being atau living soul kalau bahasa Inggrisnya. Ini kita lihat bahasa Inggrisnya ya. King James katakan, and the Lord God formed man of the dust of the earth and breathed into his nostril the breath of life, and man become living being, living soul. Jadi living soul, jiwa itu terjadi. Itu kalau itu living being ya, kalau King James juga versionnya itu living being itu living soul. Dari kata asal katanya nafas. Atau kalau kita akan dasar itu nafas. Jadi living soul. Jadi jiwa. Jiwa kita akan lihat jiwa kok ada berapa orang bilang jiwa. Kembali ke gambar tadi living soul. Ya, kita lihat jiwa. Kita lihat gambar tadi. Nah, menurut Torah, jiwa itu ada 5. Pengertian jiwa dalam kitab Torah itu ada 5. Pertama nafas. Nafas ini digunakan tadi, Kejadian gunakan nafas. Makhluk hidup nafas, atau kalau bahasa Yunaninya pesuce ya. Nafas. Itu makhluk hidup, nafas. Nah, nafas ini kaitannya dengan tubuh. Nafas ini kaitan dengan tubuh. Misalnya gini, binatang punya nafas, punya jiwa. Jiwa yang ini ya, punya jiwa.
Tapi binatang nggak punya roh kan? Binatang punya jiwa. Nah, terus kita lihat bahwa kalau mati, wah jiwanya mati. Jiwanya mati berarti tubuhnya ikut mati. Karena jiwa yang ini berkaitan sama tubuh. Tubuh mati, jiwa mati. Nafas ini jiwa selama di dunia. Jiwa yang berkaitan dengan tubuh. Tubuh ini fana. Jiwa nafas pun fana. Nah, terus kita lihat itu jiwa yang di itu. Nah, sekarang nesama. Nesama roh, kita baca roh dulu. Roh dalam bahasa Ibrani ada dua. Pertama, ruah, kalau bahasa Yunani-nya pneuma, itulah kehidupan, itu pneuma. Jadi Allah berbicara melalui ini, di pneuma dia bicara dengan kita, untuk kita berhubungan dengan Allah. Ruah artinya juga adalah kehidupan. Makanya banyak orang ini saat dia belum percaya Tuhan, orangnya hidup, jiwanya hidup, tubuh masih ada, nafas ada, tubuhnya ada, tapi ruang nggak ada. Nah, sama mungkin ada. Kita sampai ke sana. Nah, nesama apa sih nesama? Ini adalah tempat hati nurani. Nah, nesama ini tempatnya hati. Hati nurani kan tambahannya. Tempatnya hati. Nesama ini adalah roh yang roh juga unsur kesadaran moral. Nesama ini termasuk roh, tapi unsur kesadaran moral. Nah, ini kita lihat ayatnya untuk yang ini, untuk Amsal 20 ayat 7. Amsal 20 ayat 7. Amsal 20 ayat 7. Ayat 27, ayat 27. Amsal 20 ayat 27. Ayat 27 ya. Dikatakan begini, udah. Roh manusia adalah perintah Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh di sini bukan roh. Dalam bahasa aslinya roh di sini ditulis nesama. Ada perintah Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi roh manusia ini adalah perintah Tuhan. Tadi itulah nesama. Jadi yang berhubungan dengan jiwa, seran moral, menyelidiki seluruh hatinya, hati yang tadi, hati seluruh hati, diselidiki oleh rohnya tadi, nesama itu. Makanya kita lihat ada ayat yang lain lagi dikatakan mengenai aturan tadi. Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Ya, ayat Mazmur 16 ini saya katakan tadi di hati nurani, di perjanjian lama hanya satu kali ada hati nurani, adalah di Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi tadi nesama. Nesama itu adalah tempatnya, selongsongannya. Hati nurani adalah isinya. Saya ambil nesama itu selongsongannya, tempatnya. Nah, hati nurani isinya dari nesama. Nah, terus kembali pada gambar. Nah, kepada gambar tadi. Tapi nesama kan artinya antara jiwa dan hati. Jadi kalau yang ngerti apa, yang matematika itu intersection gitu. Jadi dia juga nesama, banyak orang bilang itu jiwa itu nefas juga nesama. Nah, tapi juga bagi kita ada juga mengatakan nesama juga adalah roh. Nah, makanya nesama, tempat hati nurani, adalah berkaitan dengan jiwa, tapi tidak berkaitan dengan tubuh. Kenapa?
Kalau manusia meninggal, misalnya nesama jiwa, nesama tetap ada. Ini yang Tuhan mau, demutnya. Ini loh. Karena nesama adalah itu bagiannya Tuhan. Karena roh itu seharusnya bagiannya Tuhan. Jadi kan sering orang ngomong gini, bilik hati ini ada yang kosong, mesti diisi. Mana bilik hati itu? Bilik hati dan nesamanya. Bilik hati yang kosong manusia nesama. Karena saat manusia lahir, nesama itu masih kosong. Karena itu kan masukan apa? Input dari mana? Nesama dari mana inputnya kita lihat. Dari gambar ini kita lihat bahwa nesama bisa masuk dari jiwa yang nefas tadi, dari tubuh bisa masuk. Yang pertama dari sana masuknya. Jadi nesama hati nurani kita bisa masuk daripada ya apa yang kita lihat panca indera kita, dari mata, dari telinga, dari hidung, apa yang kita lihat, keinginan mata, apa yang kita lihat, itu bisa membentuk nanti kesadaran moral kita, diolah di pikiran, di perasaan dan kehendak. Yang lama-lama yang menjadi prinsip kita, karena hati nurani adalah prinsip-prinsip kesadaran moral kita, yang melalui pengalaman, yang melalui proses panjang, itu menjadi prinsip kita, keberadaan kita. Misalnya gini, ada orang angkat, kalau pakai baju begitu, nggak pantas. Kita lihat orang pakai baju begitu, pantas nggak pantas saja. Udah langsung di logika kita itu nggak pantas. Langsung bereaksi, kita menghakimi itu nggak pantas. Karena apa? Selama ini kita begitu, gitu loh. Apa? Yang pantasnya begini menurut kita. Tapi saat berlainan dengan prinsip kita anggap itu salah. Karena kita sudah punya prinsip sendiri. Karena hati nurani ini bisa menghakimi. Makanya kalau yang diisinya tadi kan kosong hati nurani, baru baik, baru diisi pelan-pelan melalui panca indera, melalui jiwa kita. Yang inti, karena hati nurani inti daripada jiwa tadi masuk ke hati tadi. Nah, masuk ke hati. Maka sekali lagi hati nurani, hati yang telah diterangi firman Tuhan. Kan hati nurani dia punya definisi begitu di bahasa Indonesia sehari-hari. Hati nurani telah diterangi firman Tuhan, diterangkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan kita kan ya Allah Bapa. Kita lihat bahwa nesama ini sangat berkaitan dengan tadi. Waktu manusia lahir, masih bayi ini masih kosong nesamanya. Dia sebenarnya udah jiwa ada. Nah, nesama ini bisa mengendalikan jiwa Yesus tadi. Makanya ini baru saya dapetin, saya bilang iya, ini seperti kayak teori manusia tuh konsep ego, id sama super ego. Nah, super egonya nesama ini, tempat kesadaran moral itu ya super ego. Jiwa ini ya tadi egonya. Terus yang nefas tadi itu adalah id-nya. Karena itu berkaitan dengan kekuatan manusia. Itu nefas berarti kekuatan untuk hidup. Makanya binatang ada nefas, kekuatan untuk hidup. Dia akan berjuang untuk hidup. Saat dia mati, tubuhnya mati, nefasnya juga hilang. Nah, kalau kita saat kita mati, Baca bilang, karena roh kembali kepada surga. Rohnya kemana? Apa jiwanya kemana? Sebenarnya jiwanya mengikuti. Yang mana jiwa mengikuti? Jiwa yang nesama tadi. Itu mengikuti. Nah, makanya kita baca, kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 9, keselamatan jiwa ini yang diselamatkan. 1 Petrus 1 ayat 9, kita ulangin lagi, kita sudah bahas kemarin. Saya baru dapat, kaitannya seperti ini. Ini pakai bahasa apa ya? Ini kan telah saya jelaskan kemarin, ini sebenarnya akan diselamatkan ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, ya. Kalau King James, coba King James-nya. Sebenarnya bukan telah kan? Ya, King James version ya. Receiving the end of your faith. Jadi akan diterima keselamatan jiwa. Of your soul. Nah, soul yang mana? Bukan yang Tuhan. Karena di hati inilah rumahmu.
Nah, itu benar-benar rumah Tuhan. Hanya Tuhan yang harus tinggal di situ. Makanya untuk mencegah, Tuhan jagalah hatimu. Hati sebenarnya hati nurani. Hati nurani, hati yang telah diterangi oleh firman Tuhan. Kembali pada gambar. Kita akan bahas banyak gambar ini karena walaupun ini enggak itu, tapi ini kita coba mendekati karena firman Tuhan yang ini agak sulit. Masalah pembagian ini sulit saya jelaskan karena Pak Erastus juga hanya membagi bahwa nesama itu adanya di roh. Tapi saya lihat di Torah itu nesama adalah jiwa. Dan beberapa ayat nesama itu hati nurani adalah jiwa terdalam. Gitu. Jadi ini, walaupun ini tadi menggambarkan seperti ini, jiwa terdalam adalah hati nurani. Nah, ada firman Tuhan tadi, di hati inilah Tuhan ada. Karena hati itu adalah roh, bagian roh. Tapi juga ada jiwa. Maka berkaitan. Nah, makanya untuk kita menjaga hati tadi, Amsal 4 ayat 23. Untuk menjaga hati, bagaimana jaganya? Kita kembali ke Amsal 4 ayat 3. Tuhan katakan, jagalah hati ini dengan penuh kewaspadaan. Nah, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kenapa? Ya, karena ini kan ya, Amsal 4 ayat 23. Keep, oke. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, kesini dulu. Kenapa mesti dijaga hati kita? Karena tadi hati kini bisa jahat yang masuk. Bisa jahat karena hati ini misalnya gini, mata nih. Kan firman Tuhan katakan, saat engkau lihat matamu mengingini sesuatu, mengingin perempuan segala macam, engkau telah bersinah. Di mana? Melalui mata. Masuk ke hati. Di mana? Hati. Dari panca indera masuk itu loh. Makanya dijaga karena hati ini bisa masuk dari panca indera, masuk ke jiwa, masuk ke hati, atau dari Tuhan bicarakan bisa melalui panca indera juga. Jadi kita mesti lihat yang masuk kita mesti sortir. Yang mesti masuk benar-benar adalah firman Tuhan atau yang berhubungan dengan kemuliaan Tuhan. Kalau mata kita melihat yang nggak baik, itu nggak benar, akan merusak hati kita. Karena akan tertanam dalam hati, masuk dalam jiwa diproses lama-lama masuk dalam hati. Makanya jagalah hatimu, jaga hatimu. Kita batasi yang luar yang nggak baik, karena dari luar juga firman Tuhan dari pertama kali logos dulu kan. Kita dengar firman Tuhan, kita lihat orang melakukan sesuatu itu baik. Yang baik-baik ini kita boleh lihat, boleh masuk, nanti Roh Kudus yang mengubahnya. Jadi pertama dari luar, segala macam penglihatan kita, pendengaran kita. Nah, kita jauhkanlah yang lihat-lihatnya nggak bagus, lihat yang baik-baik aja. Itu masih normal. Karena belum tentu yang baik daripada Tuhan. Karena hati nurani untuk orang lain baik loh. Yang walaupun dia belum diisi oleh firman Tuhan, tapi oleh kesadaran moral yang normal, itu baik. Tapi bukan yang Tuhan suka. Karena Tuhan menciptakan kita menjadi yang terbaik. Amin. Serupa dengan Tuhan. Bukan yang baik. Kalau baik itu sama dengan orang lain. Misalnya contohnya, teman-teman Pak Suryadi, orang-orang Buddha. Mereka baik banget, hatinya baik. Hati nuraninya baik. Tapi belum tentu Tuhan suka. Hati nurani boleh baik, betul nurani baik. Apa yang masuk mereka baik-baik. Maka segala yang baik begitu bagi manusia belum tentu baik bagi Tuhan. Baik bagi Tuhan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Makanya tadi segala yang masuk itu mesti di-press. Lebih baik kita hindari. Kalau yang enggak. Ada kompas hati nurani ini kalau bahasa Ibrani-nya kilia. Kilia artinya kayak seperti kompas. Tadi saya katakan yang memisahkan ini boleh terima, boleh enggak. Makanya ini pikiran ini, hati nurani ini mesti diisi. Pas pikiran misalnya nggak sengaja, kayak kemarin saya ada apa permasalahan di lingkungan sini. Ada orang yang ngintip, kita selesaikan. Kan bisa aja dia ngintip nggak sengaja, nggak maksudnya ngintip. Bisa juga sebenarnya mau ngintip.
Tapi itu ngintip itu artinya akan mengaruhkan orang nggak sengaja. Kita nggak mau buat dosa. Tiba-tiba melihat mata kita melihat memandang yang menyenangkan kita terpaku. Nah itu lama-lama bisa masuk dalam hati kita. Maka mesti ada kompas kita yang bilang enggak, itu nggak boleh. Nah kompasnya udah diisi nggak? Nesama tadi. Nesama ini kayak kompas. Kesadaran moral itu nggak boleh. Oh kalau itu biasa aja. Nah kesadaran moral ini makanya the mood menjadi seperti Tuhan di kesadaran moral ini. Pikiran kita seperti Kristus, perasaan kita seperti Kristus, maka Tuhan katakan taruhlah perasaan pikiran Kristus pada kita. Filipi 2 ayat 5. Itu maksudnya supaya tadi kita punya itu pemikiran itu sama. Tapi di mana bisa naruhnya? Melalui apa? Taruhnya di hati kita. Sehingga dari hati itu mempengaruhi jiwa. Makanya Tuhan katakan Roma 12 ayat 2 saya ngerti. Ubah akal budi. Akal bukan hanya bukan pikiran. Itu main. Main di mana? Main ada di hati. Main bukan di pikiran. Bukan sekedar pikiran. Main adanya di hati. Karena di main sini ada akal budi. Bukan hanya sedikit akal pikiran. Tapi yang akal yang terdalam. Pikiran yang terdalam itu mindset. Cara pandang. Nah itu adanya di hati. Bukan di pikiran. Karena mindset adalah pikiran yang sudah disaring sehingga menjadi prinsip, menjadi persepsi kita, menjadi paradigma kita. Itu masuk dalam nesama, hati nurani. Saya jelaskan tadi, nesama itu tempatnya. Makanya waktu lahir kosong, misinya pakai apa? Makanya baru saya ngerti. Kok roh itu juga kehidupan ya. Roh itu artinya juga kehidupan. Jadi bukan selalu hubungan dengan Tuhan. Roh itu juga kehidupan. Makanya seringkali selongsongan yang kosong tadi, yang berupa nesama tadi, saat kita lahir masih kosong, mesti diisi. Nah ini kalau kita nggak dengan firman Tuhan, anak-anak mulai kecil tidak diajarkan firman Tuhan, dibiarkan, isi dari nesama, isi dari hati nurani adalah pengaruh lingkungan. Jadi hati nuraninya, kepikiran yang terdalamnya, kenangannya adalah kenangan di dunia ini. Mungkin kenangan menyakitkan, hal jahat dibilang baik, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya nggak boleh firman Tuhan. Tapi karena selalu masuk dalam selongsongan ini, makanya itu. Nah, selongsongan ini katakan hati nurani tadi, itu sebenarnya hanya punya Tuhan. Hanya punya Tuhan, hanya boleh diisi itu makanya hati nurani. Bahasa Indonesia hari-hari katakan hati yang telah diterangi oleh terang Tuhan. Nah, kalau tidak diterangi oleh Tuhan, bukan hati nurani. Nah, itu akan diterangi oleh iblis. Makanya ada orang rohnya seperti roh anjing, roh binatang, roh setan. Di mana itu letaknya? Bukan dia bercampur dengan Roh Kudus, bukan. Ada ruangan kosong yang bisa diisi siapa saja. Itu yang harus dihilangkan, harus diisi oleh Tuhan. Hati nurani kita ini, makanya Tuhan jagalah hatimu. Hati murni adalah firman Tuhan, hati yang murni. Karena hati ini menghakimi. Kalau hati kita benar-benar nurani kita dengan Tuhan, Tuhan bicara melalui apa? Roh kita kan. Roh kita, dia bicara roh kan kehidupan kita. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Roh yang menghubungi dengan Tuhan. Melalui bahasa itunya pneuma, bahasa Yunani-nya. Nah, saat kita bicara dengan Tuhan, nah Tuhan berikan, nah itu akan masuk prinsip kita. Oh iya nggak boleh begini. Tuhan ngomong nggak boleh begini. Jadi masuk kepada nesama kita. Dari nesama itu bisa masukkan dari luar dan masukkan dari dalam. Masukkan dari luar juga bentuk jelek. Karena logos itu kan firman dari luar. Yang kita dengar, kita lihat. Itu masuk-masuk. Nah itu nanti dicerna, masuk situ. Nanti Roh Kudus yang menjelaskan. Baru jadi rema. Itu yang masuk nanti dalam nesama. Karena firman Tuhan itu kan tadi dikatakan, kita dengar keadaan Tuhan bicara melalui kita apa sih? Tuhan bicara yang paling pertama ya, adalah melalui firman. Firman dia apa? Firman kan yang kita dengar nih. Sekarang mendengar firman melalui telinga juga jasmani loh. Bukan telinga rohani dengar. Nanti diolah, masuk hati kita, diolah oleh telinga rohani. Maka telinga rohani mesti diajar. Makanya Yesaya 50 ayat 4 coba.
Dari telinga rohani diubah menjadi logos, diubah menjadi rema. Kita lihat telinga rohani. Yesaya 50 ayat 4. Ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru pada orang yang letih lesu. Ini kalimatnya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti orang. Pendengaran mana nih? Ini adalah pendengaran rohani, tapi masuk melalui pendengaran jasmani. Tuhan Allah telah membuka telingaku, ayat 5-nya. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak. Kenapa nggak berontak? Dia berserah Tuhan. Kok emang kita congean? Kita nggak congean, tapi telinga hati kita, telinga hati nurani kita seringkali tertutup untuk Tuhan. Makanya kalau kita berserah sama Tuhan, mau ingin dia masuk, biar dia buka hati kita, dan kita nggak boleh berontak. Saat kita berontak nggak masuk, nggak mau lah. Kan tadi ini telinga rohani. Maka tadi hal yang jasmani masuk ke dalam sama itu diolah logos menjadi rema melalui pengalaman hidup, melalui kejadian, logos menjadi rema. Maka firman Tuhan penting sekali masuk. Karena tadi jangan masuk yang lain. Firman Tuhan karena akan diubah pada saatnya, pada waktu Tuhan itu menjadi rema. Jadi logos yang kita terima, selain jadi interaksi pengetahuan dari pikiran kita, terus akan lama-lama menjadi rema, lama-lama nesama kita itu keseluruhan jiwa kita menjadi nesama. Makanya dalam Kolose 5 ayat 23, Kolose 5 ayat 23, Kolose 5 ayat 23, Kolose 5, Kolose apa ya? Kolose 1 Tesalonika 5 ayat 23, 1 tes 5 ayat 23 ya. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruh, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Semua terpelihara. Saya lupa katakan tadi bahwa teologis untuk manusia itu ada dua bagian. Pertama ada yang bagi dua, dikotomi, hanya antara material sama imaterial, artinya tubuh dan jiwa dan roh. Yang satu dibagi tiga, trikotomi. Kita ambil yang trikotomi karena ayatnya ini, dan satu ayat lagi yang penting. Ayat yang penting adalah kita lihat Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Maka roh dipisahkan, jiwa yang mana sih sebenarnya? Memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi jiwa dan roh. Tadi memisahkan jiwa yang bukan bagian roh atau dan jiwa yang benar-benar roh. Kita lihat lagi ayatnya mengenai Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya, King James-nya, ini ada dua, roh dan pikiran. Sebenarnya ada roh dan pikiran. King James-nya, and be renewed in the spirit of your mind. Jadi bukan roh dan pikiran, beda. Indonesia itu tadi terjemahannya kurang tepat. Saya nggak bilang salah ya, apa saya gitu kan. Tapi spirit of your mind. Jadi spirit kan jiwa daripada roh ya, spirit roh ya, roh daripada pikiranmu. Nah itu kan dimana itu udah sama. Jadi mind tadi punya kehidupan. Jiwa itu yang mind tadi, hati nurani itu punya kehidupan. Misalnya musik pun ada kehidupan, ada jiwa. Segala sesuatu banyak punya jiwa, punya kehidupan.
tadi itu bilang spirit of your soul. Nah kalau FAYH-nya lebih jelas. Ya, Efesus 4 ayat 23. FAYH. Kita lihat. Firman Allah yang hidup ya. Kita lihat 4 ayat 23 tetap tadi. Itu dibilang bukan roh dan pikiran, roh pikiranmu dikatakan situ. Efesus 4 ayat 23. Bukan FAYH. Efesus 4 ayat 23. Iya, 23. Ayat 23. Kok tadi apa tadi? Dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kok iya di mana? Pakai. Efesus 4 ayat 23. Iya. Roh dan pikiranmu bukan apa tadi? Oh iya, coba TSI. TSI. Tadi saya dapat di mana saya lupa tadi. Coba kita saya lihat ya, namanya sebentar ya. TSI itu, karena itu biarlah hati dan pikiranmu diperbaharui oleh Roh Allah. Pikir apa? Karena itu biarlah hati dan pikiranmu. Iya, hati ya. Di mana TSI ya? TSI. Hati dan pikiranmu. Tadi bilang roh dan pikirannya hati tadi, hati dan roh itu tadi bicara mengenai situ. Dinas sama. Diperbarui oleh Roh Kudus. Tadi hati dan pikiranmu. Hati di mana? Pikiran sama dan hati beda. Hati adalah pikiran terdalam untuk main. Kalau pikiran di atas jiwa yang biasa. Makanya tadi betapa pentingnya sama ini. Berapa ayat saya bilang, oh iya ya seperti ini. Walaupun sebelah tadi gambarannya nggak sama karena kan roh harusnya bundar misalnya ya, itu ada roa di mana, nesama di mana, kaitannya itu saya kurang jelas. Cuma yang penting terkait itu. Jadi nesama itu sangat terkait dengan roh dan sangat terkait dengan jiwa. Tapi nesama itu bukan jiwa seperti nefas yang mati, enggak. Dan nesama ini kita lihat pada manusia jatuh dengan ruah yang mati, nesama ini diisi oleh hal yang lain. Makanya hati orang bisa lebih jahat. Maka bilang ini kalau satu orang bertobat tapi dia melakukan lagi, hatinya akan diisi oleh 7 legion. Yang mana tadi nesama tadi yang diisi. Kalau itu kan hati yang mengendap, pikiran yang mengendap. Jadi sebenarnya nesama itu endapan dari pikiran-pikiran kita yang terdalam. Itu nesama. Nesama tempatnya, hati nurani isinya. Ya, ngerti ya? Jadi nesama itu ke tempatnya, kosong gini, kosong. Kita isi, hati nurani tempatnya di sini, itu hati nurani. Yang ini berkaitan dengan jiwa. Kan hati nurani kan tadi saya jelaskan inti dari pusat pikiran, pusat perasaan, pusat kehendak. Dan kepribadian kita itu adanya di hati kita. Hati itu mencerminkan itu. Dan itu ada di jiwa. Tapi itu pun juga ada di roh. Yaitu di nesama. Nah, makanya kita ngerti kenapa harus dijaga. Pertama tadi saya jelaskan, mesti jaga dari luar, masukkan dari panca indera kita yang masuk pada nefas, terus masuk pada nesama. Yang kedua, perbanyak yang masuk daripada roh. Roh bisa bicara melalui mimpi kita, melalui penglihatan kita. Roh sendiri bicara dalam hati kita, melalui firman Tuhan, melalui yang kita dengar. Jadi roh bisa bicara banyak. Tuhan bicarakan melalui keadaan sekarang, misalnya keadaan corona ini, Tuhan ada maksud Tuhan. Tuhan pun bicara, kita tahu maksud Tuhan. Pasti suara roh masuk.
Sehingga dikatakan hati nurani itu suara hati, suara Tuhan. Kan perintah Tuhan, hati nurani roh manusia adalah perintah Tuhan, hati nurani adalah perintah Tuhan. Terang Tuhan menerangi kita melalui hati kita. Nah, sekarang tadi jaga harus jaga tadi. Kewaspadaan sih, apa sih kewaspadaan? Saya waktu ya. Kewaspadaan apa sih kewaspadaan? Siap-siap, kayak mau perang. Kalau mau perang siap-siap, nggak siap adalah, nggak dijaga biasa aja lah. Enggak. Karena musuh kita iblis itu seperti singa mengaum, banyak musuh lihatnya. Kita baca Efesus 6, mulai ayat 10. Jadi mesti dijaga, hati mesti dijaga. Kalau enggak, tadi jaga kayak masuk di luar, terjaga. Dengan banyak musuh lihatnya dia. Baik, kata-katakan tadi. Kita harus menjadi sempurna. Seperti apa yang Tuhan mau bagi kita. Bukan sekedar baik. Manusia luar itu cukup baik. Kita tidak cukup menjadi orang baik. Menjadi orang yang sempurna seperti Yesus. Itu target kita. Kalau sempurna kita ya sama aja sama orang lain. Karena target kita menjadi orang luar biasa. Karena kita ada DNA kita ada DNA Kristus, ada DNA Allah kita. Sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, kita akan lihat ya. Efesus 6 mulai ayat 10. Akhirnya dapat kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kekuasaan. Dikatakan, akhirnya kamu kuat dalam Tuhan, dalam kuat kekuatannya, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh kepada Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bertahan aja, nggak usah maju. Bertahan aja. Nih, mesti kenakan, kalau enggak habis kita. Berjaga-jaga itu berarti kita belum perang aja harus pakai, karena iblis itu nggak mau kita lengah, saat kita lengah dia hajar kita. Jadi saat bertengkar kita perlengkapan siap sedia, jadi orang yang siap sedia perang. Orang mau di tempat misalnya masih di base atau mau maju ke sana, siap harus pakai baju peperangan, ya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Karena iblis banyak tipunya. Iblis banyak tipunya. Melalui apa? Yang tadi, panca indera kita dia masuk. Melalui jiwa kita, nafas kita tadi. Tertanam situ, masuk ke dalam nesama kita, hati nurani kita. Makanya harus tadi, saya ulang lagi, mau dari suara Tuhan. Bisa dari luar, bisa dari Tuhan sendiri. Oke, ini sampai situ. Jadi, muslihat iblis. Sekarang ayat 12-nya. Ayat 12 kita lihat. Kita baca, kita itu terus semua. Kita akan coba kupas ini. Ya. Terus, karena perjuangan kita bukanlah melawan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, melalui penghulu dunia gelap, melawan roh ya, dari roh jahat. Roh. Nah, roh jahat ini bisa masuk ke kita. Kemana? Karena sama tadi. Tempatnya Tuhan, bukan Tuhan yang isi, bisa dia isi. Sehingga hati nurani kita tercemar. Harusnya yang isi adalah Tuhan, suara Tuhan. Yang isi di situ. Karena hati kita milik Tuhan, tapi seringkali seorang-seorang ini dia mau ambil. Dia sering masuk sini, mau masuk melalui pikiran kita. Maka saya bilang, kita sering bilang, itu orang kayak binatang. Seberapa? Nah, samanya udah dimasukin, dikuasai oleh, dikendalikan oleh roh-roh jahat. Nah, sama dia. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan, pakai seluruh perlengkapan Allah. Artinya nggak bisa enggak. Nggak bisa satu, nggak bisa dua. Seluruhnya kita mesti ambil. Ya, ayat 14. Ayat 14. Jadi berdiri tegap ya, berikat pinggangan kebenaran, berbaju serta keadilan. Nah, ini artinya gini. Kita lihat bahasa Inggrisnya, King James Version-nya. Bahasa Inggrisnya. Karena ini keadilan ini sebenarnya bukan keadilan kita ngerti. Ini rightness, bukan keadilan ini. Bahasa itu ya.
ya, ayat 14. Tuh. Stand therefore, berdiri tegak, having girt your words with truth, having put on the breastplate of righteousness. Keadilan ini adalah kebenaran. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang saya akan uraikan. Berikat pinggang kebenaran, apa sih berikat pinggang kebenaran? Ikat pinggang, ikat itulah mengikat seluruh untuk baju kita, untuk supaya nggak kedodoran. Tanda kita siap. Orang kan udah pakai, kalau orang misal kita udah pakai ban ya, udah siap, udah siap namanya. Nah, pinggang itu menunjukkan kekuatan. Kalau di fisik menunjukkan kekuatan. Tegap orang gitu kan kekuatan kita. Karena orang bongkok berarti kan karena pinggangnya sudah parah, udah payah, udah rusak lah ya. Makanya orang bisa tegap itu karena pinggangnya masih kuat. Karena pinggang menopang kekuatan, seluruh kekuatan ada di pinggang, itu kan di pinggang. Nah, menggambarkan semangat ya dan kekuatan. Tapi juga secara itu menggambarkan, pinggang itu menggambarkan juga adalah akal budi, mind. Kita akan lihat ayatnya 1 Petrus 1 ayat 13. Ini kekuatan kita sebenarnya apa? Hati kita. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 13. 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 Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapan seluruh atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pilihan Kristus. Ini untuk apa? Untuk melawan jatuh. Hiduplah sebagai anak Tuhan. Ini jadi untuk dampak peperangan. Siapkan akal budi. Akal budi apa? Tadi pinggang. Pinggang itu juga menunjukkan akal budi. Karena kekuatan kita juga tadi kan secara umum bahwa kekuatan manusia ada di akal budi. Tapi secara rohani yang paling intinya kekuatan kita adalah di hati. Tapi masuknya melalui pikiran. Makanya pikiran kita mesti diubahkan. Kenakan pikiran Kristus melalui akal budi yang sudah tadi. Ini akal budi tadi. Siapa akal budi? Akal budi tadi pikirannya yang menjadi prinsip, mind. Akal budi bukan hanya otak ya. Ini mind. Siapkan akal budi, siapkan hati nuranimu. Waspadalah dan letakkanlah harapan seluruh dalam Kristus. Jadi tadi kita mesti tegak. Hati nurani mesti siap nih. Kan tadi banyak firman Tuhan. Mesti benar, hati nurani kita benar, pertimbangan kita benar. Banyak orang maju perang pertimbangannya salah. Karena hati nuraninya ngomongnya salah. Karena hati nurani kan menuntun. Karena Roh Kudus menuntun kita, Dia ada dalam kita. Hati nurani menuntun kita karena hati nurani kayak kompas untuk jalan yang menentukan jalan. Itu ada di hati nurani kita. Nah, makanya siapkan akal budi kita, siap hati nurani kita, siap hati kita. Orang perang makanya lo lakuin jangan setengah hati. Sering kan begitu orang bekerja, orangnya nggak sungguh hati, setengah hati, asalan. Makanya siapkan akal budimu, siapkan hatimu untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Artinya melakukan apa? Waspada. Harus kita dengan akal budi. Jadi pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita harus nyatu. Bahwa yang terdalam yang kita harus jaga-jaga. Karena lawan kita si iblis kan. Maka siapkanlah akal budi kita, siapkan hati kita untuk melawan segala hal. Akal budi mindset itu ada di hati nurani. Nah. Seseorang yang pikiran dipersiapkan oleh kebenaran akan menjadi kuat dan penuh semangat dengan kedewasaan rohani dan akan memproduksi firman Tuhan bagi kemuliaannya. Itu menurut Yusuf Roni. Jadi tadi akal budi ini tadi, ini waktu dia terjemahkan waktu dia terjemahkan Efesus ya 14 tadi ikat pinggang, dia katakan demikian. Dan saya cek adalah benar itu karena ada juga yang di 1 Petrus 1 ayat 13 tadi bahwa akal budi pikiran kita yang mesti disiapkan.
seluruh akal budi untuk melalui peperangan. Jadi pertama kali untuk perang, memulai perang, siapkan mental kita. Ya. Yang kedua, berbaju sirah keadilan. Apa sih? Baju sirah itu untuk menopang dada kita, menopang hati kita. Jaga hati kita, jaga hati. Udah saya hati, jaga hati, ya. Itu jaga hati, saya nggak ulangi, kita sering bahas ini ya. Yang penting jaga hati kita. Karena kan baju sirah kan depan kan untuk menjaga hati kita, jaga hati. Terus yang ketiga, kaki yang berkasutan kerela untuk membentuk Injil. Nah itu ayat 15. Ya itu kita sudah ngerti bahwa kita harus sungguh rela untuk melakukannya. Dan seterusnya sampai ayat 18. Isi penting di sini bahwa tadi ayat 14 tadi, akal budi itu hati nurani kita harus siap dan dijaga. Jaga hati, maka kamu jaga hati. Terus itu sebenarnya apa? Hati nurani kamu dijaga. Hati kamu dijaga melalui nurani tadi, dari terang firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, nurani kan dari cahaya ya, melalui terang firman Tuhan yang bisa menerangi hati kita. Makanya dalam peperangan sekarang ini kita hanya apa? Terang firman Tuhan, dekat dalam kondisi seperti ini, hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Makanya firman Tuhan hanya dekat Tuhan saja kita tenang. Nah itu yang saya ingin kata masih panjang lagi, tapi mungkin dalam next akan bicara lagi. Yang penting kita tahu hati nurani di mana, hati nurani tempatnya di intersection antara jiwa dan roh. Hati nurani di nesama kita, dan nesama kita itu saat kita meninggal, nah ini loh yang kebawa kepada roh. Sedangkan jiwa kita yang itu sebenarnya enggak. Jiwa yang nefas tadi itu ke tubuh. Kayak binatang, binatang punya jiwa. Binatang itu jiwanya mati. Kalau kita jiwa kita, keselamatan jiwa tadi, kita akan bawa sampai dalam keselamatan. Ya, itu yang Tuhan kasih pada malam hari ini.